Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam Kitabul Fiqhil Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, dan kita sudah sampai kepada Al-Babut Tasi'u, bab yang ke-9. Bab yang ke-9 yaitu fin najasati, dalam permasalahan macam-macam najis. Macam-macam najis wa kaifiyati, dan tata cara tathhiriha, dan bagaimana cara mensucikannya. Jadi pembahasan malam ini kita bahas tentang macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikan daripada najis tersebut. Wa fihi masailu, dan ada beberapa masalah dalam bab ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifun najasati, pengertian daripada najis. Apa itu najis? Wa naw'aha, dan dua jenisnya. Berarti najis nanti dibagi dua jenis. Pertama pengertiannya, an-najasatu, najis itu hiya kullu ainin, setiap zat, mustakdzaratin, yang dianggap kotor, sesuatu yang kotor. Ditinjau dari apa? Dari syariat. Makanya sebagian ulama memberikan ta'rif pengertian kullu ainin mustakdzaratin syar'a, setiap zat yang itu dikatakan kotor atau jorok oleh syariat. Amara syari'u, yang syariat ini, agama kita ini memerintahkan bijtinabiha, untuk menjauhinya. Itulah najis. Itulah najis, setiap zat yang kotor yang syariat ini memerintahkan kita untuk menjauhinya. Itulah najis. Wahiya naw'ani, dan najis ini ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, najasatun ainiyatun, najis yang ainiyah, secara zatnya, yakni najis secara zatnya, itulah najis. Atau hakikiyah, benar-benar najis, najisnya itu bukan sesuatu yang terkena najis, tapi najisnya ini, itu disebut dengan najis ainiyah atau hakikiyah, najisnya ini. Nah, najisnya wahiyallati, dan dia inilah najis yang hakiki ini, allati la tathuru, yang tidak akan bisa suci bihal, bagaimanapun kondisinya. Jadi ada najis itu nggak bisa disucikan, Mbak. Itu disebut dengan najis ainiyah, najis hakikiyah. Memang najisnya, gimana cara mensucikannya?
Contohnya apa, Pak? Kotoran keledai. Itu zatnya. Biar kita cuci sampai kapanpun ya dia najis. Karena memang zatnya najis. Beda kalau pakaian yang terkena, nanti namanya najasatun hukmiyah, nanti yang kedua. Tapi zatnya ini, maka dia tidak bisa akan suci. Li'anna 'ainaha najasah. Karena zatnya memang najis. Ka rauthil himar, seperti kotorannya himar. Kenapa dia najis? Karena himarnya, keledainya halal dimakan apa tidak? Haram. Maka ketika itu kotorannya jadi najis. Ini diantara faedah. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh insyaallah ta'ala. Kemudian waddam. Apa dam? Darah. Demikian darah. Nanti akan ada sedikit tafsirnya. Darah apa saja? Karena darah macam-macam ya, Pak ya. 6. Tapi secara umum darah najis. Wal baul, apa? Kencing atau pipis. Itu disebut dengan najasatun hakikiyah atau ainiyah. Ini kencing ini dicuci apapun kencingnya ya najis. Gak bisa misalkan kencingnya itu diadakan penyulingan, gak bisa. Atau dijemur atau dibekukan atau enggak, tetap dia najis. Karena zatnya dia najis. Beda kalau baju kita yang kena, nanti dibersihkan bisa hilang dia. Nah, itu disebut dengan najis hakikiyah. 6. Yang kedua, najasatun hukmiyah, najis tapi secara hukum. Wahia amrun i'tibariyun. Ini adalah perkara yang anggapan saja, dia dianggap sebagai najis, padahal sebenarnya nggak najis, cuma dia dianggap najis. Kenapa? Dia terkena najis. Nah, contohnya apa? Pakaian kita. Maka diantara syarat sholat nggak boleh pakai pakaian yang najis, harus pakaiannya yang suci, kan begitu? Memangnya pakaian itu najis? Enggak. Tapi kalau dia kena najis, dia namanya kena najasatun hukmiyah. Pakaiannya dihukumi najis. Nah, demikian, tempat demikian dan seterusnya. Jadi disebut dengan najasatul hukmiyah. Yakumu bil a'dha, dan ini terjadi pada anggota badan. Misalkan tangan kita kena najis, maka tangan kita najis, kita harus bersihkan dulu baru kita boleh berwudu kemudian sholat. Wa yamna'u min sihhati sholat, dan najis hukmiyah ini menghalangi daripada sahnya sholat. Makanya nggak boleh orang sholat di tempat yang ada najisnya, atau berwudu dengan najis, atau memakai pakaian yang terkena najis, kecuali ketidaktahuan atau lupa. Wa yashmalu hadath al-asghara, masuk di dalamnya hadas kecil. Masuk di dalamnya najis secara hukum adalah hadas kecil. Seperti apa, Pak? Buang air kecil ataupun besar. Alladhi yazulu, yang hadas kecil ini bisa dihilangkan dengan apa? Bil wudu. Jadi ini selalu kita ulang-ulang. Yazulu bil wudu, yang akan hadas kecil ini hilang dengan cara berwudu. Kal ghaid, BAB. Wal hadath al akbar, mencakup juga hadas besar. Alladhi yazulu, yang hadas besar ini bisa dihilangkan dengan mandi besar. Masya-Allah. Seperti apa? Junub, kal janabati, kata Syekh, seperti junub. Wal aslul ladzi, jadi sudah bisa membedakan ini, Pak, mana najis ainiyah atau hakikiyah dengan hukmiyah. Hakikiyah zatnya langsung najis itu. Adapun hukmiyah asalnya dia bukan najis, cuma terkena najis, jadi dia dihukumi pakaian yang najis. Wal aslul ladzi yuzalu bihin najasatu, dan asal
yang dipakai untuk menghilangkan najis apa? Air. Nah, yaitu huwal ma, yaitu air. Wa huwal aslu fit tathhir. Karena ini adalah asal di dalam mensucikan, yaitu air. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum, dan dialah Allah yang telah menurunkan alaikum kepada kalian minas sama, dari langit, ma'an, berupa air. Untuk apa? Liyutahhirakum bihi, agar Allah mensucikanmu dengan air tersebut. Sehingga asal yang dipakai bersuci adalah air. Pertanyaannya, memangnya bisa bersuci selain air? Seperti? Ya, ada namanya istijmar. Kalau istinja nanti pakai air, kalau istijmar selain air, berarti bisa bersuci selain air. Sudah kita bahas juga apa kalau nggak ada air? Tayamum. Di antara lagi menghilangkan najis, kalau orang mau sholat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang dia pakai sendal, terus mau sholat pakai sendalnya, maka dia apain? Dilihat sendalnya, kalau ada kotoran, ada, digosok-gosokkan, sudah pakai sholat. Digosok-gosokkan, sudah suci, pakai sholat. Demikian pakaian wanita. Ya, karena pakaian wanita itu di bawah mata, di atas mata kaki atau di atas lutut? Ya, di bawahnya mata kaki, Bapak. Sehingga sering kena apa? Tidak luput dari kotoran kalau dia jalan. Maka kata Rasulullah, ketika dia jalan kena tanah, maka sangat mudah sekali baginya kena kotoran, kena najis. Tapi kalau dia jalan dengan jalannya kena tanah, maka suci lagi pakaiannya. Inilah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Juliyat liyal ardu, aku dikhususkan oleh Allah selain para nabi-nabi sebelumku, dijadikan al-ard, permukaan bumi ini, masjidah wa tahura, Allah jadikan masjid dan tahur, alat bersuci, bersuci. Tapi yang asal adalah air. Yang asal adalah air. Wahia ala thalathati aqsam, dan najis ini ada 3 macam. Ini ditinjau, kalau tadi ditinjau dari nau'nya, jenisnya, ini ditinjau dari tingkatannya. Yang pertama, najasatun mughalladhah, najis. Apa biasanya kita istilahkan? Najis berat. Iya. Apanya yang berat? Ya itu istilahnya biasanya orang kan biasanya terjemahkan najis berat. Mungkin berat bisa dikatakan berat lebih tinggi hukumnya sehingga cara mensucikannya juga jauh lebih berat dibandingkan najis-najis yang lainnya. Apa itu najis yang mughalladhah? Wahia najasatul kalbi, itu najis anjing. Berarti Syekh di sini berpendapat bahwasanya semua anjing itu najis. Kemudian kata beliau, wa ma tawallada minhu, dan apa yang keluar darinya. Maksudnya apa? Keringatnya, bulunya, tai matanya, kan ada ya? Ada hingusnya, mungkin liurnya. Ini pendapat sebagian ulama, bahkan Syafi'iyah berpendapat seperti ini, dan sebagian ulama yang lainnya. Seperti Syekh di sini, anjing, dia langsung katakan anjing karena beliau berpendapat semua adalah najis. Karena apa bedanya katanya air liur dengan air matanya? Itu semua keluar dari badannya. Kalau sudah keluar keringat di badannya, bulunya juga kena semua. Terus apa bedanya kata mereka? Nah, itulah pendapat sebagian para ulama. Nah, dan fikih biasa lah ya, masalah seperti itu biasa. Nah, kemudian yang kedua adalah najasatun mukhaffafah.
au mukhaffifa au mukhaffafa, najis yang ringan. Wahia, apa itu? Najasatu baulil gulami, yaitu baul, kencingnya gulam. Apa? 6, anak kecil laki-laki. Anak kecil laki-laki itu gulam. Kalau perempuan namanya apa? Jariyah. Jariyah. Berarti keluar dari pembahasan kita jariyah. Yang di mukhaffafah, najis ringan adalah najasatu baulil gulam, kencingnya anak laki-laki, alladzi yang lam yakulit ta'ama, yang belum ada makan apapun kecuali ASI. Karena kalau nggak makan apa-apa ya hidup enggak. Maksudnya selain ASI, dia murni ASI. Al-Imam Ibnu Hajar kalau tidak salah, saya lupa tadi kita lihat syekhnya, itu mengomentari masuk di dalamnya tidak dianggap tahnik. Kalau anak lahirkan di tahnik, itu kan makan, ya, nanti ditelan, berarti makan, tidak masuk di dalamnya tahnik. Demikian asal apa? Madu, mungkin ada anak-anak kadang belum keluar asinya ibunya, ya kadang ada seperti itu, ada yang langsung, kadang ada yang belum lahir anaknya sudah keluar, tapi ada yang belum, sehingga anak ini butuh sambil ditunggu ibunya, anak ini ya diberikan apa? Ya madu. Karena nggak mungkin dikasih biskuit kan, gitu. Kasih madu. Nah dia minum madu itu, madu dicampur air dikit dan seterusnya. Ini nggak masuk di dalamnya. Jangan katakan nanti, wah sudah pernah makan najis lagi. Enggak, bukan ini yang dimaksud. Makan, bahkan para ulama memberikan bahwasanya makan dengan syahwat, sudah senang makan, memang sudah senang makan. Nah, najasatun mutawassithatun, yang ketiga adalah najis mutawassithah. Apa? Pertengahan, sedang. Mutawassit, makanya wasit itu di mana? Di tengah apa di samping? Di tengah. Al-wasat, di tengah. Nah, wahia baqiyatun najasat. Adapun najis yang pertengahan itu semua selain daripada yang disebutkan tadi, selain yang mughalladhah, air liur anjing kalau yang kuat, atau selain daripada kencingnya anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Seperti apa? Kalbaul, seperti kencing normal dewasa, orang dewasa. Wal ghaid, apa? BAB-nya. Wal maitah, apa? Bangkai. Wal maitah, bangkai. Masuk di dalamnya berarti baulul jariyah, kencingnya anak bayi yang perempuan. Bayi yang perempuan. Nah, al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua, al-asya'ul lati, beberapa barang atau sesuatu, allati qama dalilu ala najasatiha, yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya perkara ini najis. Bahwasanya perkara ini adalah najis. Yang pertama, baulul adamiyyi, kencingnya anak Adam. Kencingnya anak Adam, yakni manusia. Wa 'adhratahu aw 'adhratuhu, dan BAB-nya, apa sih namanya itu? Yaitu dah. Wa qai'uhu, dan muntahnya. Dan muntahnya. Muntah ini ada sedikit perbincangan di kalangan para ulama. Illa baulus sabiyyi, kecuali, atau baulus sabiyyi, kecuali kencingnya anak kecil, alladzi, yang lam yakulit ta'ama, yang belum makan selain ASI, yang laki-laki ya, maka dikatakan tadi tidak najis. Tapi selain daripada itu najis. Fayattafi bi rashihi, maka kencingnya tadi sobi, anak kecil laki-laki yang belum makan kecuali ASI ibunya, maka dia
cukup birosyi. Rosyi itu nadoh itu cukup disiram air seperti ini, sudah, nggak perlu diperas. Dia sudah suci Pak. Kena ini kencing, kita siram air, sudah. Tidak mesti diperas. Itu sudah suci. Nah, itu disebut dengan birosh. Li hadithi Ummi Qais binti Mihsan. Berasalnya hadis Ummu Qais. Apa kata beliau? Annaha, bahwasanya dia ini Ummu Qais, dia mengatakan atat bibnin laha, dia bawa anaknya sagir yang masih kecil, lam yakulit ta'ama, belum makan apa-apa kecuali asi, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajlasahu fi hijrihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pangku anak ini, didudukkan di hijrihi, di pangkuannya, di pangku. Fabala ala thawbihi, maka dia kencingi Rasulullah, dikencingi thawbnya, pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabala ala thawbi fada'a bima, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta air. Fanadhahu, maka dinadah, cukup disiramkan seperti itu. Walam yaghsilhu, dan tidak digosol. Gosol itu yang saya sampaikan, kasih air kemudian dikucek baru diperas. Tidak, cukup disiram aja sudah suci dia. Kayak saya lihat, sering masih melihat anak-anak kita sudah besar, jangan makan ini, macam-macam sudah dimakan, tapi kok kadang tinggal buka celana terus semprot, pakai lagi celananya. Diajarkan anak kita ke WC, ini najis, aku nggak boleh, dan seterusnya. Nah, amma baulul gulam, adapun anak kencingnya gulam, laki-laki, bayi laki-laki, alladzi lam ya'kulit ta'am, yang belum makan makanan kecuali asinya, wa kadza baulul amma baulul gulam, adapun kencingnya anak alladzi ya'kulut ta'am, yang sudah makan makanan selain asi ibunya, sudah macam-macam, sudah makan ini, jajan itu, macam-macam sudah, macam-macam sudah. Wa kadza baulul jariyah, demikian kencingnya jariyah. Apa tadi? Nah, bayi perempuan. Fa innahu, maka sesungguhnya yursalu, dia diyursal ghusl, dicuci kabaulil kabir, seperti kencingnya orang besar. Kencingnya orang besar. Nah, kemudian yang kedua, adamul masfuhu, darah yang mengalir. Kapan ini terjadi? Nah, ketika kita nyembelih kurban, bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal, muncrat darah, itu disebut dengan damul masfuh. Darah ini najis. Darah ini najis. Minal hayawanil ma'kul, dari hewan yang dimakan. Amma damul ladzi yabqa, adapun darah yang tetap ada, fil lahm, yang di daging. Kan kalau kita sudah ditimbang ini masih banyak darah, masih timbangannya nanti dicuci semua, soalnya banyak darahnya. Nah, adapun darah-darah yang seperti ini yang dia melekat di daging, maka wal uruq, demikian di nadi-nadi, maka ini tidaklah najis. Yang dinajiskan pas yang muncrat itu, yang mengalir. Kalau yang kering itu di bagian lehernya. Kalau yang bagian lehernya Pak, yang sudah kering tadi, najis apa enggak? Kalau yang ngalir tadi masih di situ kering, iya dia masih najis, cuma karena dia singgah aja gitu kan, enggak langsung bersih gitu kan, masih ada sisanya kering. Ya ini dibersihkan semuanya. Beda halnya daging, darah yang dia di daging, bukan darah yang mengalir tadi. Tapi yang masih darah mengalir, cuma udah kering di situ, bekas-bekasnya, iya, yang bekas nyembelihan itu ya dibersihkan semuanya. Nah, fa innahu thahirun, adapun yang di daging tadi yang di urat itu, maka itu suci
suci. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang yang haram, audaman masfuha, darah yang mengalir, wa huwal ladzi yuhraq wa yunsab, yaitu adalah darah yang mengalir, yang muncrat ketika menyembelih. Itu yang diharamkan, itu yang najis. Di negeri kita nggak ada sudah Pak ya. Dahulu saya lihat dulu di Sulawesi Pak ya, itu digalikan lubang. Ya kita juga gali lubang biasanya Pak ya, tapi dia digali lubang terus dilapisin daun pisang. Ternyata nanti darahnya nih beku, diambil, dimakan, katanya enak Pak. Ya bukan enak berarti halal gitu kan. Ya haram ya haram. Nah. Cuma lebih parah biasanya Pak, itu dipakai minum buat tua, tambah lagi kan, tua, udah kena sudah. Memang kalau jelek itu ya jelek juga, terus. Nah, kemudian yang ketiga, baul, kencing, Warawthu kulli hayawan, demikian kencing dan kotorannya, kulli, semua hayawan, hewan, ghairi ma'kulil lahm, hewan yang enggak boleh dimakan, enggak halal. Seperti apa? Tikus, kucing. Kucing malah kan ya Pak. Apalagi yang enggak ada sudah kalian. Dulu aja Pak ya. Persia, Angora, tetap enggak boleh. Enggak boleh, malah diperjualbelikan. Nah, maka yang seperti ini haram, kalhir, seperti kucing, wal fa'r, tikus, maka kotorannya, kencing dan BAB-nya najis. Kencing dan BAB-nya najis. Ini poinnya Pak, semua hewan yang haram untuk dikonsumsi, maka kotorannya najis. Yang keempat, al-maitatu, apa? Bangkai. Wahiya ma mata hatfa anfihi, yaitu hewan yang mati enggak dia apain gitu ya, mungkin sakit dan seterusnya, mati dia. Nah, enggak disembelih maksudnya, min ghairi zakatin syar'iyyah, tanpa disembelih secara syar'i. Kalau disembelih tanpa syar'i, bangkai atau tidak? Bangkai. 1, 2, 3. Tidak mengucapkan bismillah. Bangkai atau tidak? Bangkai. Bangkai haram kita makan, dia bangkai Bapak. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa ayyakuna maitah, kecuali dia adalah maitah, bangkai, maka haram. Haram. Meskipun tadi kambing halal, tapi ketika dia disembelih tanpa mengucapkan basmalah, atau dia terjepit kemudian meninggal, sayang ini kan, daripada beli mahal, ini aja, bilang aja tadi sempat disembelih, cuma dia nggak dibilang sudah mati tadi. Sekarang tuh pintar orang plesetan Pak, iya kayak bener gitu ngomongnya, tapi ya zaman naudzubillah. Maka ini wa yustatna min dzalika, dan dikecualikan bangkai apa yang halal? Ikan. Makanya nggak ada ceritanya orang nyembelih ikan. Ayo bantu ke rumah, apa mau nyembelih hiu? Nggak ada, langsung aja. Nah, yustatna min dzalika maitatus samak, bangkai ikan, wal jarad, apa? Belalang, wa ma la nafsalahu sa'ilah, demikian hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Sehingga yang berpendapat bahwasanya bekicot itu bisa halal bagi mereka. Halal dengan dalil ini. Namun itu perbincangan para ulama.
Nah, kemudian yang kelima, al-madhiyu atau al-madhiyu. Dua bacanya, boleh al-madhiyu, boleh al-madhi. Madhi. Madhi. Wa huwa ma'un abyad, yaitu air yang abyad, yang putih atau dikatakan bening lah. Raqiq, yang apa? Raqiq, lengket atau apa ya? Kental, lawannya kental apa? Encer. Nah, yang raqiq, encer, lazija, maksudnya apa itu? Lengket tadi. Yakhruju 'indal mula'abah, yang air ini keluar tatkala seorang bercumbuh dengan suami istri, au tadakkuril jima', atau ingat tentang berhubungan, maka dia kadang keluar, la bisyahwatin waladah, namun dia tidak memancar dan juga enggak ejakulasi. Nah, ini disebut dengan madhi. Ini disebut dengan madhi. Biasanya dia muqaddimahnya, ya Pak ya. Wala ya'qibuhu futur, dan ya ini maksudnya tidak ejakulasi dini. Beda enggak ejakulasi. Beda halnya kalau apa namanya, mani dia keluar nanti ejakulasi. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wa rubbama la yuhassu bi khurujihi, bahkan terkadang keluar tanpa dirasakan. Keluar tanpa terasa. Wa huwa najasun, ini najis. Ini najis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ali bin Abi Thalib, tentang hadisnya Ali bin Abi Thalib. Apanya Rasulullah nih? Menantu sekaligus sepupunya. Menantunya Rasulullah. Makanya Ali itu, kata Ali radhiyallahu anhu, kuntu rajulun madda'an, saya itu laki-laki yang sedikit-sedikit keluar madhinya itu. Mungkin dia ingat istrinya, seterusnya, dia mudah keluar. Maka saya mau nanya sama Rasulullah, cuma ini kan mertua saya, malu. Akhirnya dia suruh sahabat, lupa saya sahabat siapa, dia suruh sahabat, kemudian ditanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tawaddo, dia berwudu, waksil dzakar, kemudian dicuci kemaluannya. Jadi cukup, perhatikan Bapak, tawaddo kemudian dibersihkan. Ini bukan urutan ya, bukan wudu dulu baru dibersihkan kemaluannya, bukan. Ini bukan urutan, makanya di situ bukan summa kemudian, bukan. Tapi dia berwudu, cukup dia berwudu dan mencuci kemaluannya, cuci kemaluan dulu baru berwudu. Yakni minal madhi, yakni berwudu dari madhi, cukup dicuci Pak, enggak mesti harus mandi, itu maksudnya, cukup dicuci karena najis. Walam yu'mar fihi bil ghusli, dan Nabi bil ghusli, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan, atau sahabat Ali bin Abi Thalib tidak diperintahkan untuk mandi, takhfifan, sebagai bentuk keringanan, wa raf'an lil haraj, untuk mengangkat kesulitan. Kenapa ini susah? Apalagi orang yang sudah punya ini besar mungkin syahwat dan seterusnya, ya setiap lihat istrinya mungkin, kalau mungkin istrinya cantik ya entar yang keluar mandi terus. Kenapa Bang mandi terus? Nah, ini mengangkat kesusahan dimudahkan dalam syariat. Li'annahu mimma yashuqqul ihtirazu min, karena ini perkara yang kita susah untuk berlepas diri darinya. Nah, dan sedangkan di dalam syariat kita al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesusahan itu akan mendatangkan kemudahan. Sehingga nggak ada istilah dalam syariat, oh ini berat, nggak bisa kita. Bisa. Kalau Anda nggak bisa sholat berdiri, maka duduk. Nggak bisa duduk, baring. Ada jalannya. Ada jalannya. Itulah syariat Islam yang mudah. Kemudian yang keenam,
Di antara najis yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu al-wadyu atau al-wadi. Wadi. Kalau madi tadi sudah tahu ya. Nah, sekarang al-wadi. Apa itu? Wa huwa ma'un abyad, sama airnya putih, sakhin, hanya saja dia lebih kental. Yakhruju ba'dal baul, biasanya dia keluar setelah kencing. Di akhir kencing kita biasanya dia keluar. Atau di awal sebelum kencing biasanya dia keluar. Biasanya kalau habis berhubungan biasanya. Biasanya. Ini mirip-mirip kayak mani. Mirip-mirip kayak mani. Tapi namanya wadi. Katanya. Ada dulu sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Bismillah.
Kemudian yang keenam tadi yaitu al-wadyu atau al-wadi, wa huwa ma'un abyadu, yaitu air yang putih sakhin agak kental, yakhruj ba'dal baul, yang dia keluar setelah kencing. Wa man asabahu, siapa yang terkena ini, fa innahu yaghsilu dzakarahu, cukup bagi dia mencuci kemaluannya, wa yatawaddu, kemudian dia berwudu, wala yaghtasil, enggak mesti harus mandi. Nah, kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh yaitu damul haid, darah haid. Jadi darah haid itu najis, kama fi hadithi Asma binti Abi Bakar, berdasarkan hadisnya Asma bint putri dari Abu Bakar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qalat, beliau mengatakan, siapa tadi? Asma. Ja'at imra'atun, ada seorang wanita datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita itu berkata, ihdana, salah seorang di antara kami Rasulullah, yusibu thawbaha, terkena pakaiannya, min damil haid, dari darah haid. Kita bisa bayangkan Bapak, kondisi ketika itu enggak seperti sekarang ini, yang Masya Allah sangat mudah, banyak apa namanya itu? Itunya Pak, penutupnya itu, pembalut yang banyak. Dahulu ada juga, tapi mereka pakai kain yang biasa, nggak secanggih sekarang ini kan, sebagus sekarang, aman dia. Ada lagi yang besar, anti ini dan seterusnya, banyak. Jadi aman dia, tidak di zaman dahulu. Jadi sangat mudah sekali kena pakaiannya, sangat mudah. Nah, ketika ini mengadu kepada Rasulullah, kaifa tasna, apa yang harus dilakukan seorang wanita ketika seperti ini? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahuttuhu itu dikerik, tapi menggunakan kendak-kendak yang kasar seperti batu atau kayu dikerik. Summa takhrusuhu, atau kemudian dikerik pakai ujung jari atau kuku. Nah, dikerik bilma, sambil dikasih air. Summa tadhahu, kemudian disiram. Tsumma tusolli fihi, habis itu sudah sholat. Cukup seperti itu cara mensucikannya. Bahkan disebutkan riwayat Rasulullah masih ada darahnya, masih ada warnanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakfikal ma, cukup bagimu air, wala yadurru atharuk, dan enggak ada pengaruh bagimu, enggak memudaratkanmu warnanya, pengaruhnya warnanya. Mungkin masih ada baunya, darah nggak mudah hilang, kan begitu. Tapi nggak ada pengaruh kalau kita sudah cuci tadi, sudah selebihnya sudah, itu sudah suci. Tsumma tusolli fi, boleh dipakai sholat karena sudah suci. Nam, wallahu taala a'lamu bissawab. Untuk keputihan, apakah itu merupakan merupakan penyakit? Untuk keputihan yang merupakan penyakit, apakah itu najis? Keputihan, apa istilahnya ini dalam istilah syariat? Lupa ada istilah dalam syariat tentang keputihan. Sudah. Dan apakah harus selalu ganti celana dalam ketika akan sholat? Ada perbincangan di kalangan para ulama masalah keputihan ini. Insya Allah pertemuan berikutnya saya akan sampaikan. Ada yang mengatakan najis dan ada yang tidak. Dan memang sangat berat kalau dikatakan itu najis sebenarnya. Biasanya wanita ada yang seperti ini, selalu keputihan, masa setiap ganti. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ada yang lain Bapak sebelum kita tutup? Kalau seandainya kita waktu
sholat jangan sholat. Imamnya itu macam nginjak tai kotoran kucing Ustaz. Tapi habis itu ketahuannya sudah selesai sholat itu. Itu bagaimana? Itu atau mengulang lagi sholatnya atau bagaimana? Nah, sudah selesai sholat. Sudah selesai sholat. Nah, tahunya ternyata itu kotoran kucing. nah, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Jawabnya pakai seandainya juga kak Ustaz. Kali seandainya juga ya. Kira-kira itu dulu. Karena itu pernah kejadian memang. Iya, memang sering. Iya, kita sampaikan bahwasanya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sholat mengimami para sahabat pakai sendal. Maka di tengah sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melepas sendalnya. Maka seluruh jamaahnya lempar juga sendalnya. Ketika selesai kata Rasulullah, kenapa kok sendal dilepas? Lah, jenengan yang dilepas. Nah, tadi saya dibisiki Jibril, di sendalmu ada kotoran. Dia sudah di pertengahan sholat Bapak. Ternyata Rasulullah cuma menghilangkan najisnya, tidak mengulang sholat yang pakai najis tadi. Sehingga para ulama beristimbat, kalau orang sholat dengan najis tanpa sengaja, dia tahu ketika sudah selesai, atau bahkan lupa tadi, belum saya ini ada najisnya ini, lupa, nantilah. Udah buang, udah komat seterusnya, lupa sholat. Astagfirullah, tadi lupa saya ini. Sah sholatnya, Pak. Berdasarkan tadi Rasulullah diingatkan di tengah dan nggak diulang sholatnya Rasulullah. Cuma dihilangkan najisnya. Kecuali najis ini kita ketahui di tengah sholat, sedangkan kita nggak bisa menghilangkan. Contohnya bajunya yang kena najis. Kalau sendal kan enak dilepas. Nah ini melepas bajunya, enggak. Ketika itu dibatalkan sholatnya, diganti bajunya. Nah, wallahu taala. Tapi kalau sudah selesai Pak, sudah ada nggak ada masalah. Nah, ada yang lain? Bagaimana cara memastikan madi atau wadi yang melengket di celana? Oh ya, karena itu kan najis ya. Maka cukup dengan dibersihkan pakai air, karena nanti akan kita bahas setelahnya nanti cara mensucikan najis. Yang beda itu cuma cara mensucikan air liurnya anjing, tapi yang lainnya cukup. Yang penting dikasih air sudah sekali, hilang zat. Sekali atau dua kali, yang penting hilang zatnya. Yang tadi dikerik dan seterusnya cukup. Dikucek ini, wallah. Cukup, wallahu taala alamu bissawab. Cukup Pak ya? Nakhtatim bidwa'i kafaratil majlis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.